Oke, selamat datang. Di bahasan kali ini, kita bakal ngulik sesuatu yang, wah, luar biasa banget. Kita akan mengungkap hubungan tersembunyi antara dua tradisi kebijaksanaan kuno yang kelihatannya beda banget. Pengobatan tradisional Tiongkok dan ajaran kenabian. Pernah kepikiran gak sih? Apa coba hubungannya para bijak Tiongkok kuno sama tradisi kenabian yang usianya udah 1400 tahun? Kelihatannya kan jauh banget ya, tapi ternyata jawabannya bisa jadi bakal mengejutkan Anda. Oke, ini dia intinya. Ternyata semuanya mengacu pada satu hal yang sama, hukum alam. Ya, hukum alam yang sama. Walaupun bahasanya beda, dua tradisi ini sebenarnya nunjuk ke kebenaran yang sama persis. Kunci buat sejahtera itu ya, gimana kita ngelola energi kehidupan kita. Kalau di satu tradisi disebutnya qi, di tradisi lain namanya ruh. Nah, ini dia gambaran besar dari obrolan kita kali ini. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita bedah satu persatu pilarnya, soal makan, puasa, tidur, sampai keseimbangan emosi. Baru deh, di akhir kita tarik benang merahnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, dua jalan satu hukum. Di sini, kita bakal lihat setiap pilar nanti dari dua kacamata. Yang satu, dari TCM yang fokusnya ke energi dan organ. Satunya lagi dari ajaran Nabawi yang fokus ke jiwa atau nafs dan gimana tuh kita punya kebijaksanaannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pilar kebijaksanaan yang pertama. Sesuatu yang kayaknya sering banget kita dengar tapi mungkin belum benar-benar paham dalamnya, yaitu makan secukupnya. Coba deh perhatiin, ini menarik banget. Gimana kedua sistem ini ngelihat efek makan kebanyakan? Menurut TCM, ini masalah fisik. Makan berlebihan itu ngerusak limpa sama lambung, yang mereka sebut pabrik qi-nya tubuh kita. Pabrik energinya jadi loyo, gitu. Nah, kalau ajaran Nabawi, ngelihatnya dari sisi spiritual. Makan banyak itu justru nguatin nafsu rendahan kita, si nafs, dan bikin kolb atau hati spiritual kita jadi lemah. Dan perspektif Nabawi ini, wah, diperkuat sama sabda Rasulullah SAW yang dalam banget maknanya. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi manusia selain perutnya. Ini bukan cuma soal tips diet loh, ini kebijaksanaan yang mendalam banget soal energi dan kesadaran. Terus apa akibatnya? Lihat deh, TCM menyebutnya dampness and phlegm, yang bikin kita jadi brain fog, berat badan naik, malas gerak. Ajaran Nabawi bilangnya, ibadah jadi berat, zikir jadi tumpul, emosi jadi liar nggak karuan. Gejalanya sama persis kan? Cuma istilahnya aja yang beda. Jadi, poin krusialnya ini. Dua tradisi ini pada dasarnya ngomongin hal yang sama. Saat terlalu banyak energi atau qi yang kepake buat nyerna makanan di perut, kesadaran kita, yang dalam TCM disebut shen, itu jadi keruh, jadi nggak jernih. Logis banget kan? Oke, kita lanjut ke pilar kedua, dan ini nyambung banget sama yang tadi. Puasa. Ini bukan cuma nahan lapar ya, puasa itu alat yang super ampuh, baik buat kesehatan fisik maupun spiritual. Dalam TCM, puasa itu kayak nge-charge hilang jing atau esensi ginjal kita. Bahkan, puasa itu memicu apa yang bisa kita sebut qi autofagi, sebuah proses di mana tubuh kita bersih-bersih racun dan sel-sel yang rusak. Keren kan? Nah, di ajaran Nabawi, puasa itu disebut sebagai perisai. Perisai dari apa? Dari nafsu, amarah, sampai penyakit. Jadi, dua-duanya sama-sama ngelihat puasa sebagai mekanisme perlindungan dan pemurnian diri. Hadis ini puasa adalah perisai. Singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Inilah inti dari kekuatan puasa, melindungi jiwa dan raga kita. Dan ini nih yang ngejelasin hubungannya secara brilian. Puasa itu intinya kita lagi ngirit energi esensial kita atau jing. Nah, energi yang dihemat ini nggak hilang gitu aja. Energi ini dialihkan buat nguatin kesadaran kita, si Chen. Makanya nggak heran kalau orang puasa seringkali ngerasa pikirannya lebih tajam dan fokus. Pilar ketiga, soal ritme. Lebih spesifik lagi, ritme malam. Ternyata, kapan kita tidur itu sama pentingnya loh, sama berapa lama kita tidur. Ini kunci buat nge-charge ulang energi vital kita. Coba kita lihat jadwal ini deh. Menurut jam tubuh TCM, jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu golden hour-nya hati sama kantong empedu buat mulihin darah dan ginjal buat ngisi ulang jing. Dan coba tebak, ini pas banget sama anjuran Nabawi buat tidur setelah Isya dan bangun sebelum subuh, waktu di mana katanya kesadaran kita lagi paling jernih-jernihnya. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Dua-duanya ngasih peringatan yang sama. Begadang itu artinya kita ngebiarin kesadaran kita, atau shen, keluyuran di luar. Dan ini langsung nyedot esensi vital kita, si jing. Kita seolah-olah nuker vitalitas jangka panjang kita cuma buat kesenangan sesaat di malam hari. Lanjut, pilar berikutnya adalah tentang keseimbangan.
Ini kayak tarian antara dua kekuatan. Ketenangan batin buat ngelola stres, dan gerakan fisik buat ngejaga energi tetap ngalir. Gimana cara kedua tradisi ini ngelihat keseimbangan penting ini? Yuk kita bedah. Di sini kita bisa lihat dua sisi dari satu koin. Soal ketenangan, TCM bilang stres itu stagnasi hati, jadi ada energi yang macet. Ajaran Nabawi ngelihatnya sebagai kurangnya tawakal atau pasrah sama Tuhan. Terus soal gerakan, TCM pakai gerakan buat ngalirin chi dan ngebuang kelembapan tubuh. Sementara sunnah menggambarkannya sebagai cara buat ngilangin karat dari tubuh dan hati. Tujuannya sama, biar aliran lancar, baik secara energi maupun spiritual. Sekarang kita sampai di bagian puncak. Di sini kita bakal satuin semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh yang, wah, kuat banget. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh paralelnya, keren banget. Makan sedikit, di TCM buat ngelindungin limpa, di ajaran Nabawi buat ngalahin nafsu. Puasa, di TCM nguatin esensi jing, di ajaran Nabawi ngebersihin ruh. Tidur malam, di TCM ngisi ulang darah, di ajaran Nabawi ngejermihin kolb atau hati. Ketenangan, di TCM melancarkan chi hati, di ajaran Nabawi artinya tawakal. Dan gerakan, di TCM buat sirkulasi chi, di ajaran Nabawi buat nimbulin semangat hidup. Bener-bener kan? Dua bahasa, tapi tujuannya satu. Dan ini dia, hukum universal yang jadi fondasi dari kedua sistem kuno ini. Energi yang tidak kita gunakan untuk memuaskan nafsu akan naik menjadi kesadaran dan kesehatan. Jadi, energi yang kita hemat dari keinginan-keinginan sesaat itu nggak hilang. Energi itu justru bertransformasi, naik ke level yang lebih tinggi, jadi kesadaran dan kesehatan sejati. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau hukum kuno yang menyatu ini, yang udah terbukti ribuan tahun, sebenarnya adalah jawaban untuk masalah kesehatan dan kesejahteraan modern yang selama ini kita cari-cari?